Selamat siang teman-teman, karena udah pada kumpul di Google Meet. Sekarang kita mau mendiskusikan tentang listening trait. Nah, sebelum mulai diskusinya, ada baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa akan saya pimpin dalam iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Meet ini. Sekarang kami akan memulai diskusi tentang listening trait. Semoga Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga ada masalah apapun dan Kau beri kelancaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, setelah kita berdoa, ada baiknya kita berkenalan dulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, saya akan mengenalkan mulai diri saya sendiri. Saya Dimas Satya Arinata, NIM saya 67/2021-170. Silahkan yang lain mengenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Ray Charles Ardiana dengan NIM 462021-036. Saya di sini berperan sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Antoni Febrian Aryasena dengan NIM 67/2021-037 di sini sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Yosep Anito Argakusuma dengan NIM 67/2021-060 sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Grisilia Dengo dengan NIM 13/2021-601. Saya di sini sebagai menanggapi. Perkenalkan, nama saya Esther Ariati Betanu dengan NIM 23/2021-100. Di sini saya sebagai pembuat kesimpulan. Oke, setelah semua berkenalan, kita udah saling kenal. Kita lanjut ke diskusinya ya. Saya persilahkan Rai untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan harapan saya yang saya ingin capai selanjutnya. Harapan saya ke depannya adalah ingin menjadi perawat yang sukses dalam karir saya yang saya jalani ke depannya. Tetapi menjadi seorang perawat pada zaman seperti sekarang ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak saingan di mana-mana dan ada juga masyarakat atau pasien dengan pengetahuan yang luas. Sehingga mereka sangat kritis dengan tindak yang kita lakukan. Belum lagi penyakit yang bertambah banyak sehingga secara tidak langsung membuat kita agar berinovasi dalam melakukan intervensi dalam bidang keperawatan. Oleh karena itu, saya harus menjadi perawat yang profesional dalam menjalani tanggung jawab saya sebagai tenaga kerja kesehatan, agar masyarakat percaya bahwa kinerja para perawat sangat baik dengan ilmu yang telah saya dapatkan pada saat berkuliah dan praktek lapangan yang saya miliki. Saya juga akan menjadi perawat yang senantiasa tulus membantu masyarakat yang ingin atau membutuhkan pertolongan saya agar bisa menjadi seorang perawat yang sukses ke depannya dan bisa membanggakan orang tua saya. Dan harapan saya ke depannya, saya bisa melanjutkan pendidikan saya agar bisa menjadi dokter dan saya bisa memperluas wawasan saya terhadap apa itu dari kesehatan. Karena saya melihat ketika saya menjadi seorang tenaga medis, saya akan diterima di pekerjaan manapun. Karena itu, saya ingin menjadi seorang dokter yang bisa memberikan pengobatan dan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan pada saat berkuliah, dan saya akan memberikan diri saya sepenuhnya dalam bidang kesehatan. Karena saya merasa menolong masyarakat dalam keadaan sakit adalah tugas yang sangat mulia. Karena pekerjaan sebagai dokter bukanlah hal yang mudah untuk dijalani.
oleh sebagian orang. Oleh karena itu, saya ingin menjadi seorang dokter yang profesional dalam profesi yang saya jalani ini. Dan pekerjaan menjadi seorang dokter adalah pekerjaan yang saya inginkan sejak masuk perkuliahan. Karena profesi menjadi seorang dokter mampu mensejahterakan finansial saya dan menjadi seorang dokter juga memiliki karir yang sangat bagus. Tujuan saya ingin menjadi dokter bukan semata-mata ingin mensejahterakan finansial saja, tetapi ingin menambahkan tenaga medis di kota saya yang terutama adalah dokter. Yang dimananya dokter di wilayah saya masih termasuk sedikit atau kurang, karena banyak yang memilih bekerja di luar kota. Oleh karena itu, saya ingin menambahkan tenaga kerja medis di kota saya. Oke, sekian harapan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata yang tidak berkenan, saya meminta maaf. Lebih kurangnya, saya kembalikan ke koordinator. Oke, terima kasih ya Rais sudah memberikan materi yang cukup bagus. Sekarang, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silahkan langsung saja bertanya. Saya izin bertanya kepada Rai. Baik, silakan. Saya ingin bertanya, kenapa Rai lebih memilih untuk menjadi perawat kemudian menjadi dokter gitu? Bisa dijelaskan lebih rinci mungkin alasannya dari yang sudah disebutkan tadi. Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa Rai memilih untuk menjadi seorang perawat kemudian menjadi seorang dokter? Kenapa lebih memilih untuk menjadi tenaga kesehatan begitu? Oh, ya. Alasan saya menjadi seorang perawat yang pertama adalah untuk membanggakan kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang perawat. Dan yang kedua adalah alasan saya menjadi seorang perawat adalah saya ingin menambahkan wawasan saya tentang tenaga medis, yang dimana tenaga medis adalah pekerjaan yang mulia dan tak kenal letih. Dan tenaga medis menjadi seorang perawat juga bisa mendorong saya untuk mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi pada pasien yang saya rawat, dan juga menjadi seorang perawat mendorong empati saya dalam menolong sesama manusia. Dan kenapa saya ingin menjadi seorang perawat adalah untuk melatih mental saya dan fisik saya ketika menghadapi pasien yang begitu banyaknya. Dan bekerja sebagai perawat adalah membuat saya bekerja dengan penuh kejujuran. Menjadi perawat akan membuat saya bisa bekerja mandiri, dan menjadi perawat juga mempunyai waktu yang fleksibel. Profesi menjadi seorang perawat juga memiliki lowongan kerja yang sangat banyak. Oleh karena itu, saya memilih menjadi perawat karena saya bisa bekerja di rumah sakit atau klinik-klinik. Bekerja sebagai perawat juga bisa mengasah keterampilan saya dalam bidang kesehatan. Oke. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau tanya lagi? Ya, saya izin bertanya kepada Rai. Iya, silakan. Bisa dijelaskan lebih rinci apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan mimpi Anda sebagai perawat ataupun dokter? Yang akan saya lakukan adalah untuk mewujudkan cita-cita dengan cara belajar dengan tekun, mengikuti semua kegiatan yang ada di kampus, selalu mengikuti kelas yang sudah tertera di KST, dan rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu dosen, agar ketika saya lulus, saya mendapatkan IPK yang saya inginkan, agar saya bisa menggapai mimpi saya sebagai seorang perawat dan sukses, dan bisa menjadi seorang perawat yang profesional dalam bidang yang saya geluti. Oke, apakah jawabannya itu sudah cukup jelas?
Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Apa masih ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya lagi. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang Rai harapkan ketika telah lulus dari kuliah dan terjun di pekerjaan sesungguhnya gitu. Jadi apa yang Rai harapkan gitu habis lulus kuliah? Oke. Yang saya harapkan adalah ketika saya lulus dari bangku perkuliahan dan mendapatkan pekerjaan adalah saya ingin bekerja di suatu rumah sakit swasta ternama di kota saya. Agar ketika saya bekerja di tempat tersebut, saya bisa memperluas wawasan saya dan bisa berkomunikasi dengan sesama teman perawat ataupun perawat yang lebih berpengalaman. Agar saya bisa belajar supaya ke depannya apa yang saya belum pahami atau saya belum bisa kerjakan dalam pekerjaan sebagai seorang perawat, saya bisa mengerjakannya dengan pengalaman yang saya pelajari dan dapati dari perawat yang sudah lebih memahami, berkompeten dalam bidang tersebut. Dan ketika saya merasa ilmu saya yang saya dapatkan sudah cukup, saya akan meneruskan pendidikan saya ke jenjang yakni menjadi seorang dokter. Menjadi seorang dokter, saya sudah mempunyai teman yang banyak. Apakah apakah jawabannya itu sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih bisa kami kasih kesempatan? Ya, saya ingin bertanya melanjutkan pertanyaan dari Anthony. Pertanyaan saya yaitu, apa yang akan Rai lakukan jika mimpi atau harapan tidak sesuai dengan ekspektasi? Menjawabnya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengulangi apa yang saya agar harapkan itu saja. Ingat, perjuangan agar bisa akan saya, agar saya bisa saya inginkan. Ketika saya gagal mencapai harapan tersebut, saya akan selalu berusaha dan tidak akan putus asa agar harapan atau impikan dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Baik, sudah ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, sekarang bagi yang ingin menanggapi, bisa menanggapi sekarang, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya tidak mengkritik apa-apa, saya hanya sedikit menanggapi atau merespon dari salah satu teman kelompok yang sudah menceritakan mimpinya atau harapannya ke depan. Bahkan dari teman-teman yang sudah banyak bertanya, perlu dipahami bahwa tidak ada mimpi besar yang didapatkan dengan mudah. Pasti membutuhkan perjuangan yang sangat keras untuk menggapainya. Bahkan tidak boleh ada kata menyerah dalam diri kita jika kita mau mengejar sesuatu yang kita impikan. Pasti dari kita banyak yang pernah merasa gagal bahkan mau menyerah. Tetapi kita harus tahu bahwa kegagalan bukanlah suatu hambatan untuk meraih mimpi kita ke depan. Karena itu suatu proses tidak akan mengkhianati hasil di akhir. Sekian dan terima kasih. Oke, tanggapan yang sangat bagus ya, sangat memotivasi. Kita masuk ke kesimpulan. Silahkan bagi Esther untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih untuk waktunya. Dari kesimpulan yang kita dapat, ada 5 kesimpulan. Yang pertama adalah, harapannya adalah ingin menjadi perawat yang sukses dalam karir. Yang kedua, harus menjadi perawat yang profesional dalam menjalani tanggung jawab sebagai tenaga kerja kesehatan, agar masyarakat percaya bahwa kinerja para perawat sangat baik dengan ilmu yang telah didapatkan pada saat berkuliah
dan praktek lapangan yang dimiliki. Yang ketiga, menjadi perawat yang senantiasa tulus membantu masyarakat yang ingin atau membutuhkan pertolongan, sehingga bisa menjadi seorang perawat yang sukses ke depannya, dan bisa membanggakan orang tua, dan harapan ke depannya bisa melanjutkan pendidikan sehingga bisa menjadi dokter agar bisa memperluas wawasan terhadap apa itu kesehatan. Yang keempat, pekerjaan menjadi seorang dokter adalah pekerjaan yang diinginkan sejak masuk perkuliahan, karena profesi menjadi seorang dokter mampu mensejahterakan finansial dan menjadi seorang dokter juga bisa memiliki karir yang sangat bagus. Yang kelima, tujuannya ingin menjadi dokter bukan semata-mata ingin mensejahterakan finansial saja, tetapi ingin menambah tenaga medis di kotanya, yang terutama adalah dokter di mana dokter di wilayahnya masih termasuk sedikit atau kurang karena banyak yang memilih bekerja di luar kota, jadi ini membuatnya ingin menambah tenaga medis di kotanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya karena telah memberikan kesimpulan. Kita sekarang sudah di penghujung diskusi. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan saya pimpin lagi dengan iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang diskusi ini. Ya Allah, mungkin kami setelah ini akan ada kegiatan masing-masing. Semoga Engkau memberkati kami dalam kegiatan kami setelah ini, agar bisa berhasil baik dan berguna bagi masa depan kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ini sebelum penutup, foto bareng dulu, pose dulu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Sekian diskusi kali ini. Kalau saya ada kekurangan dalam menyampaikannya atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sukses bagi kita semua. Tuhan memberkati.